Ini adalah laptop Swift, seri laptop premium dari Acer. Biasanya laptop Swift itu tipis, ringan, dan ya bikin dompet juga tambah ringan. Tapi yang ini beda. Dia udah pakai spek dewa, Intel Core Ultra 7, RAM 32GB, SSD-nya 1TB, dan layarnya udah OLED 2,8K. Kalau kita ikutin logikanya, untuk harga laptop zaman sekarang, harusnya laptop ini dihargai ya minimal 20 jutaan ke atas lah ya. Tapi ternyata laptop ini harganya cuman 16 jutaan. Yaps, ini adalah Acer Swift Go 14 AI. 16 juta untuk laptop ini bisa dikatakan tergolong murah, atau bahasa yang lebih oke-nya adalah worth it. Soalnya gue udah coba bandingin laptop ini dengan beberapa pilihan-pilihan yang ada di kelasnya, alias di harga yang sama. Dan Acer Swift Go 14 masih tergolong unggul dibanding pesaing-pesaingnya. Speknya juga nggak nanggung guys. Intel Core Ultra 7 155H dengan RAM 32GB LPDDR5X, SSD-nya udah 1TB Gen 4, dan udah menggunakan grafis Intel Arc terbaru. Yang nggak kalah penting, layarnya udah pakai OLED dengan resolusi 2,8K yang cakep banget. Makanya laptop ini bakalan cocok banget buat profesional ataupun pekerja kreatif. Tapi ya kekurangannya juga jelas, karena dia nggak ada dedicated GPU kayak Nvidia GeForce. Jadi paling mentok-mentok kalau buat main game bisanya yang kayak Valorant atau enggak Dota 2. Iya kan? Eits, siapa bilang? Gue kemarin udah tes dan ternyata laptop ini kuat buat main game AAA, meskipun nggak ada Nvidia-nya. Oke, daripada speknya doang yang kita bahas, kita langsung aja lakukan pengujian gaming. Kita bakal coba beberapa game populer dan 1-2 game yang berat ya, buat ngetes si Intel Arc dari Swift Go 14. Yang pertama, Black Myth Wukong. Di resolusi 1200p, laptop ini masih bisa jalan di 30 fps. Dan surprisingly, masih terasa lancar dan nyaman buat bermain. Cuman kalau kalian mainin gamenya di atas 40 menit, pamres bagian kiri nih, yang buat tangan kiri kita, sama tombol di WASD-nya ini, itu akan mulai terasa hangat. Lanjut ke Shadow of Tomb Raider, di settingan medium dan ray tracing-nya kita set medium dengan resolusi 1200p, FPS yang didapat sekitar 31 fps, yang mana sebenarnya ini agak kurang stabil. Nah, kita coba turunin nih ke settingan low, masih dengan ray tracing on di resolusi medium. FPS-nya naik menjadi 40 fps, tapi ada sempat turun dikit ya ke 24 fps. Bisa dibilang masih agak ngandet dikit, cuman udah jauh lebih bagus. Nah, kalau mau yang paling stabil, kita coba settingan lowest dengan ray tracing-nya kita matiin. Langsung deh bisa dapat 57 fps dengan fps terendahnya di 43 fps. Dan bisa dibilang ini adalah settingan yang paling stabil sehingga paling cocok kalau kalian mengejar FPS tinggi dengan stabilitas yang nyaman. Sekarang kita lanjut ke salah satu game terberat, yaitu Cyberpunk 2077. Di resolusi 1200p dengan ray tracing on, presetnya kita bikin low dan frame generation-nya on, kita dapat average 34 fps dengan fps terendahnya di 30 fps. Bisa dikatakan ini cukup stabil dan cukup nyaman. Kalau mau setting yang lebih oke dari sisi visual, kita bisa matiin ray tracing-nya dan presetnya bisa kita naikin ke medium. Jangan lupa hidupin frame generation-nya juga. Dan kita bisa dapatkan average FPS di 32 fps dengan fps terendah di 29. Masih bisa dimainin ternyata guys ya, meskipun ya secara settingan nggak bisa yang terlalu tinggi. Cuman laptop produktivitas bisa main Cyberpunk, itu udah. Untuk Valorant sendiri, di resolusi 1800p dengan grafis high, kita dapat 140-180 fps secara stabil. Meski begitu, karena layarnya ini cuma 90Hz ya, jadi secara frame yang dihasilkan tentu belum bisa sesmooth itu. Cuman ya, yang penting kita bisa main bareng sama temen dan nggak ada tuh ceritanya kalah gara-gara nge-lag. Ya, biar nggak nyari alasan kalau pas lagi jadi beban. Ayo, siapa itu? Genshin Impact juga kita coba. Di resolusi 1800p dengan preset lowest dan juga render scale-nya kita kasih 0,9 kali dan FSR2-nya kita aktifin, kita bisa mendapatkan FPS yang stabil di 50-60 fps. Kalau mau naik ke preset yang lebih tajam kayak preset medium, masih lumayan playable sih, cuman FPS-nya dapatnya di sekitar 38 hingga 45 fps. Jadi kalau lo pengen ngejar 60 fps secara stabil, ya bisa dibilang settingan lowest adalah settingan yang paling tepat. Dari semua tes ini, bisa gue simpulin,
area WASD keyboardnya atau area yang biasanya kita pakai buat main dan palm rest sebelah kiri itu mulai terasa lumayan panas. Ya masih bisa ditoleransi kalau kita mainnya sekitar 30 sampai 45 menit. Tapi kalau lo main game di atas 45 menit atau udah kayak 1 jam, bisa dibilang panasnya ini ya lumayan bikin nggak nyaman sih dari sisi tangannya kita. Terus kipasnya ini juga sekelas laptop gaming. Suaranya lumayan heboh sih. Jadi kalau lo main game nih di cafe, misalkan atau di tempat umum gitu, ya lumayan bisa menarik perhatian. Terus kalau lo mau main game, ini laptop wajib dicas ya. Bisa dibilang sama lah ya, kayak laptop Windows lainnya. Selain performa yang udah kita bahas tadi ya, untuk kebutuhan bermain game, secara layar, laptop ini juga nggak kaleng-kaleng cuy. Acer Swift Go 14 ini udah pakai layar OLED 14 inch dengan resolusi 2,8K. Refresh rate-nya di 90Hz dengan color gamut sudah 100% di CIP3. Ada juga sertifikasi display HDR True Black 500. Kalau lo bekerja di industri kreatif atau sebagai pekerja kreatif atau orangnya memang sangat kreatif ya, suka menuangkan ide dalam video atau foto, laptop ini layak banget jadi daily drivermu. Warnanya akurat, hitamnya pekat, dan kontrasnya juga tergolong sudah sangat cakep. Nah, untuk refresh rate 90Hz-nya ini juga bisa ngasih pengalaman harian yang lebih smooth ya. Memang nggak secepat layar 144Hz kayak yang ada di laptop gaming. Cuman buat kalian yang kerja produktif dan terkadang main game kayak Valorant, bisa dikatakan 90Hz masih bisa diterima. Oke, karena kita udah ngebahas yang namanya dunia kreatif, jadi kayaknya kurang afdol ya kalau kita nggak ngebahas performa editingnya. Karena laptop ini udah pakai Intel Core Ultra 7155H, RAM-nya 32GB dan SSD-nya Gen 4, udah jelas siap banget buat kerja berat. Nah, di Premiere Pro kita coba render nih video dengan resolusi Full HD yang durasinya 5 menit. Editingnya cut-to-cut doang dan hasilnya cuma butuh 1 menit 41 detik untuk ngerender. Untuk preview pas kita lagi ngedit-ngedit videonya juga tergolong lancar ya. Bisa dibilang sangat minim ada ngandet atau nge-lag-nya. Lanjut kita coba ke video 4K. Durasinya sama di 5 menit, cut to cut only juga. Dan untuk ngerendernya itu bisa selesai di 4 menit 45 detik. Pas preview kadang agak nge-lag dikit, cuman ya masih bisa dimaklumi. Asal ya efeknya jangan terlalu macam-macam. Apalagi kayak lo ngasih efek sekelas film ya. Mungkin agak nge-lag sih nanti. Oke. Kita juga coba tes render 3D di laptop ini. Bukan yang BMW biasa ya, karena yang barbershop scene ini jauh lebih berat dengan objek yang lebih rame. Kita render di resolusi Full HD dengan jumlah sampel 128. Nah, untuk CPU render itu bisa diselesaikan dalam waktu 6 menit 16 detik. Kemudian kita juga coba menggunakan opsi GPU render menggunakan Intel Arc-nya. Hasilnya cuma beda 1 detik. Di 6 menit 15 detik. Ya, lumayan lebih cepat 1 detik. So ya, kombinasi layar dan performanya ini memang cocok buat lo para konten kreator, editor, atau pekerja kreatif. Bisa dibilang, laptop ini beneran serius dan beneran cocok banget buat kalian yang suka kerja sampai pagi atau para pencari cuan ya, terutama yang dari pekerjaan kreatif. Kayak nih, Ra Gadget ya. Salam kreatif. Oke, kita udah bahas performanya secara tuntas dari sisi penggunaan bermain game maupun penggunaan dalam editing. Sekarang biar lengkap aja, kita juga akan lakukan pengujian menggunakan aplikasi sintetis. Pertama, kita gas tes CPU pakai Cinebench R23. Dari 10 kali looping, rata-rata skor multicore-nya itu di 13.400-an. Buat ukuran laptop yang tipis, ini sudah tergolong kenceng. Bahkan, kalau kita bandingkan dengan prosesor lain di harga yang sama, Swift Go 14 ini termasuk salah satu yang paling ngebut. Nih, lo bisa lihat gambaran datanya di slide ini. Nih, nanti dieditin, oke? Jadi walau bukan yang paling tinggi, tapi posisinya ini stabil di top tier atau ya peringkat teratas di kelasnya. Dan bisa dikatakan udah lebih dari cukup buat kerja harian ataupun kerja yang lumayan berat. Tapi ya konsekuensinya jadi suhunya lumayan panas. Selama pengujian looping, suhu CPU-nya bisa mencapai 93-95 derajat Celcius. Dan permukaan keyboardnya juga mulai terasa hangat. Tapi kalau kalian kerja sehari-hari ya, misalnya kayak ngetik, bikin dokumen, browsing, ya suhunya nggak akan sepanas itu sih harusnya ya. Kecuali mungkin lo suka kerja di bawah sinar matahari jam 12 siang, nah itu panas sih Pak. Lanjut ke pengujian GPU pakai 3D Mark Fire Strike.
Skor yang didapat itu 8.392 poin. Dan yang bikin kagum, skornya ini hampir menyamai GTX atau Nvidia GeForce GTX yang 1650. Yang mana ini adalah salah satu grafis paling populer di zaman 3-4 tahun lalu untuk laptop-laptop gaming entry level. Buat perbandingannya bisa cek aja di grafis berikut ini. Ini gokil sih coy, teknologi sekarang itu udah semakin canggih. Karena kayak, bayangin aja, iGPU sekarang di 2024-2025 itu udah bisa menyamai Nvidia GTX di 2-3 tahun lalu. Selain CPU dan GPU, ada satu hal yang sebenarnya juga nggak kalah penting dalam faktor performa sehari-hari. Yaps, hal itu adalah penyimpanan. Buat lo yang kerjaannya ngedit video, mindahin footage gede, atau buka file project bergiga-giga, SSD itu jadinya bukan cuma soal kapasitas, melainkan juga soal kecepatan. Nah, SSD pada SwiftGo ini udah tergolong kencang banget. Kecepatan bacanya itu di 5145 MB per second, dengan kecepatan tulis di 4651 MB per second. Jadi kalau lo orangnya suka banget buka file besar, atau kayak buka-buka aplikasi di Premiere Pro gitu ya, buka file banyak, laptop ini akan bisa membuka file tersebut secepat kalian membuka DM dari mantan. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 65 Wh dan bisa bertahan cukup lama. Pas kita gunakan laptopnya ini buat simulasi kegiatan harian kayak nonton YouTube, terus kita internetnya pakai WiFi, dan sesekali lah ya kita kayak browsing segala macem. Dan juga layarnya kita bikin brightness-nya di 50%. Selama 30 menit, baterai dari laptop ini berkurang kurang lebih di 7%. Jadi mungkin kalau buat full ya masih bisa sekitar 6-7 jam. Bahkan bisa lebih ya. Masih bisa dipakai seharian tanpa harus khawatir yang namanya ngecas. Nah, soal ngecasnya juga nggak kalah oke nih. Dengan charger bawaannya di 65 watt, berikut adalah hasil pengujiannya. Nah, kalau kita pakai ngecas 30 menit, baterainya udah bisa terisi sekitar 53%. Kalau kita ngecas 1 jam, terisi 86%. Ngecas 75 menit, terisi 93%. Dan sampai full, itu kurang lebih perlu 108 menit. Oh ya, sekitar 1,5 hampir 2 jam lah. Keyboard di SwiftGo 14 AI juga udah ada backlit warna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Feel ngetiknya lumayan enak, empuk, dan bisa dibilang travel distance-nya ini cukup panjang. Karena pas kita lagi tekan-tekan atau lagi ketik, feel-nya tuh kayak dalam tapi nggak bikin tangan kita pegel. Ya intinya udah empuk gitulah. Touchpad-nya juga center to body, ukurannya pas dan tergolong nggak kegedean. Dan juga tentunya nggak kekecilan. Ada palm rejection buat mencegah kursor lo gerak-gerak pas tangan kita nggak sengaja menyentuh si touchpad-nya ini. Untuk kamera, laptop ini udah pakai kamera super clear QHD AI dengan resolusi 1440p dan 30 fps. Yes, ini udah 1440p. Bisa dikatakan secara kualitas dan ketajaman udah di atas rata-rata. Dan karena laptop ini adalah laptop AI, dia juga udah membawa fitur-fitur dari Windows Studio Effect. Contohnya, auto framing. Nah, muka lo akan selalu diikuti ya, auto di tengah gitu, walau lo suka geser kanan atau geser kiri. Eye contact. Mata lo akan tetap kelihatan menatap kamera, walaupun hasilnya lagi liatin harga saham, atau lagi tidur, lagi merem, aman. Ini kayaknya fitur yang bakal sering kepake deh. Background blur. Nah, ini yang paling basic lah ya, biar kalian bisa lebih ngeblur aja di belakangnya. Lumayan buat menutupi apapun itu ya yang ada di belakang. Semua fitur ini dijalankan lewat NPU atau Neural Processing Unit, bukan prosesor utamanya. Jadi, selain canggih, dengan adanya NPU, performanya juga akan lebih hemat baterai. Untuk mikrofon, laptop ini bawa 3 mikrofon array dengan teknologi Acer Purified Voice 2.0. Langsung aja, kita tes. Halo guys, ini adalah tes audio dari Acer SwiftGo 14 AI. Menurut kalian kualitasnya gimana? Ini gue lagi di dalam ruangan di kosannya gue, dan kalau dari suaranya sih bisa kalian nilai sendiri ya, apakah ini cukup kencang dan oke. Soalnya di sini juga situasinya tuh lagi tenang. Halo guys, ini Rah Gadget bersama Rah Krisna sekarang sedang ada di luar. Ini buat ngetes sound cancelling dari Acer SwiftGo 14 AI. Jadi sebagai komparan aja, coba tahu kalau kalian nanti punya laptop ini, terus kayak harus meeting tengah jalan ya, tiba-tiba klien minta Google Meet, ya kurang lebih kayak gini lah kualitas audionya di luar ruangan. Gimana? Oke nggak nge-scheduling ini?
Nah, buat urusan keamanan, SwiftGo 14 AI juga udah pakai sistem biometrik dengan sensor sidik jari yang menyatu dengan tombol powernya. Dan yang paling penting, ada physical camera shutter. Jadi buat kalian yang pengen privasinya terjaga, ya tinggal ditutup aja kameranya. Privasi aman, mental pun tenang. Nah, dari sisi audio, laptop ini dibekali dua speaker yang arahnya menghadap ke bawah. Suaranya tetap lumayan lantang, jernih, dan detailnya juga masih dapat. Kemudian ada software DTS juga buat atur profil dari suaranya, serta equalizer sesuai dengan selera kalian masing-masing. Ini bisa dikatakan lumayan cocok lah ya buat lo yang suka dengerin musik di Spotify, nonton film di Netflix, atau nonton film di YouTube mungkin ya. Pokoknya suka entertainment, suaranya udah tergolong nyaman buat didengar. Atau buat lo yang kayak yang penting ada musik biar nggak sepi kayak hati kita tanpa doi. Untuk bass sendiri memang nggak senendang itu ya. Cuman untuk ukuran laptop tipis, masih tergolong bisa dinikmati. Soal konektornya, di sebelah kiri ada dua port USB-C Thunderbolt 4, ada satu port USB-A 3.2 Gen 1, dan ada satu HDMI 2.1. Sementara di sebelah kanan ada satu port USB-A 3.2 Gen 1, Kensington Lock, combo audio jack, dan yang paling bikin editor senang adalah SD card reader. Dari luar, desain Acer SwiftGo 14 ini terlihat minimalis, tapi ngasih kesan yang profesional. Pakai desain clamshell klasik ala seri Swift yang terlihat elegan dan juga nggak norak tentunya ya. Yang mana ini udah cocok banget buat dibawa ke kantor, ke cafe, ataupun nugas di rumah teman. Logo Acernya juga nangkring di bagian tengah atas pada cover belakang. Bodinya tipis, cuma 1,49 cm dan beratnya di 1,3 kg aja. Dan yang nggak kalah keren, bodi laptopnya ini udah lolos tes MIL STD 810H. Ya, bisa dibilang ini kayak tes militer atau tes ketahanan banting. Artinya, kalau nggak sengaja kejedot meja, nggak sengaja keinjek, kelempar, kebanting, ya harusnya masih bisa ada harapan lah ya buat laptopnya tetap hidup. Kan udah militer nih. Nah, soal harga dan value, unit yang kita review ini adalah versi Intel Core Ultra 7 155H, RAM 32, dan SSD 1TB. Bisa dikatakan sebagai versi tertinggi yang dibanderol di harga Rp16.499.000. Kalau lo mau versi yang lebih terjangkau, ada juga nih yang pakai prosesor Intel Core Ultra 7, RAM-nya 16GB dengan SSD 1TB di harga Rp14.439.000. Kemudian ada juga seri yang paling terjangkau itu pakai Intel Core Ultra 5 125H dengan RAM 16GB dan SSD 512GB yang dibanderol di harga Rp11.999.000. Dan semua unit tersebut sudah mendapatkan garansi yang lengkap, 3 tahun spare part dan 3 tahun servis. Plus ada 1 tahun AADP, Acer Accidental Damage Protection. Jadi kalau lo nggak sengaja nyenggol air atau jatuhin laptopnya karena kesalahan sendiri, masih bisa diklaim garansi sebanyak 1 kali di tahun pertama. Oh ya, laptop ini juga tentunya udah include yang namanya Office Home Student 2021. Jadi nggak usah beli Office lagi ya. Tapi tentunya nggak ada laptop yang sempurna, apalagi di harga yang masih cukup worth it seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu lo perhatikan. Pertama, chargernya. Menurut gue, ini secara ukuran kurang ergonomis dan lumayan berat buat ukuran laptop tipis. Yang kedua, saat lagi kerja berat, terutama kayak main game AAA, suhu pada permukaannya lumayan terasa anget-anget. Ya sebenarnya masih bisa diterima, cuman kalau berjam-jam sih mungkin agak kerasa kurang nyaman. Tapi di luar itu, laptop ini juga punya banyak poin-poin menarik. Layar OLED 2,8K dengan 100% DCI-P3 yang cocok banget buat konten kreator yang butuh warna akurat. Performanya kenceng, bahkan bisa main game AAA kayak Wukong dan Cyberpunk. Apalagi kayak game kompetitif Valorant atau Dota mah, itu dilibas semua, Pak. Baterainya awet, cocok buat lo yang mobilitasnya tinggi, kemudian RAM-nya 32GB LPDDR5X yang super ngebut, SSD-nya udah 1TB punya, yang mana ini nggak cuma lega, tapi secara kecepatan udah kenceng, mencapai 5000 MB/s. Kameranya udah jernih juga, 1440p dengan mikrofon 3 arah, plus ada noise cancelling yang
lumayan membantu kalau lo pengen suara yang lebih jernih, apalagi yang suka WFC. Dan juga ada bonus AADP ya, Acer Accidental Damage Protection selama 1 tahun, dan garansinya juga bisa dibilang cukup panjang, 3 tahun garansi servis. Dan juga ada 3 tahun garansi spare part-nya juga ya. Kesimpulannya, Acer Swift Go 14 AI ini adalah laptop yang cocok buat lo yang suka kerja remote atau orang yang suka konten, ngoding, edit video, atau pekerja kantoran. So, good job, Acer. Yo guys, itu dia review dari Acer Swift Go 14 AI yang bisa dibilang sebagai salah satu laptop AI 2025 yang menurut gue sih wajib lo pertimbangkan. Apalagi kalau memang budget kalian di 15-16 jutaan. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan atau kritikan seputar laptop ini, seputar Acer, atau seputar gadget, atau request konten selanjutnya, silahkan ramaikan aja guys ya di kolom komentar. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Tadi udah minta like ya. Berarti jangan lupa nonton video selanjutnya, oke? Oke, apalagi ya? Ya udahlah, closing dulu. Thank you guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Mau pos-posin dulu. Bye.